Biasanya banjir terjadi karena berbagai sebab ya. Karena meluapnya air sungai, hujan yang berketerusan, atau karena lingkungan sekitar dan saluran air yang kurang terawat. Maka dari itu, kita harus berusaha menjaga kebersihan lingkungan selalu ya. Namun sekiranya di rumah atau daerah kita terjadi kebanjiran, kita juga harus siaga dan mempersiapkan diri ya. Jika terjadi banjir, hal pertama yang harus kita lakukan adalah letakkan barang elektronik di tempat tinggi dan pastikan tidak ada alat elektronik yang masih terhubung atau saluran listrik yang terendam air. Akan lebih baik bila kita langsung mematikan saluran listrik rumah agar mengurangi resiko terjadinya korsleting listrik. Kemudian, kita juga harus mengamankan dokumen-dokumen penting seperti buku tabungan, surat berharga, dan hal lainnya. Siapkan juga alat-alat siaga banjir seperti korek api, lampu ban, pakaian ganti, uang tunai, senter, serta pelampung. Kita juga harus selalu update dengan informasi seperti titik evakuasi ketika banjir ya, agar kita bisa segera menuju titik evakuasi ketika sudah memungkinkan. Kita juga harus tahu nomor-nomor penting yang bisa membantu ketika terjadi bencana tersebut, seperti nomor tim SAR, polisi, ataupun pemadam kebakaran. Nah, bencana atau kecelakaan berikutnya yang sering terjadi di sekitar kita adalah kebakaran. Biasanya kebakaran terjadi karena beberapa sebab. Di antaranya adalah korsleting listrik, kelalaian dalam mengontrol api di sekitar rumah, kompor yang lupa dimatikan, atau bahkan karena faktor alam seperti musim kemarau panjang yang dapat memicu terjadinya kebakaran juga. Lantas, bila kita melihat atau bahkan tempat tinggal kita sedang kebakaran, apa saja ya yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus tetap tenang dan jangan panik ya. Segera cari sumber kebakaran dan bila memungkinkan, padamkan api yang menjadi sumbernya dengan alat pemadam kebakaran atau selang air. Bila keadaan tidak kemungkinan untuk memadamkan api, segera tinggalkan ruangan melalui pintu darurat. Bila berada di lantai 2 atau lebih, jangan gunakan lift karena berpotensi mengalami kemacetan. Ingat, keselamatan diri adalah yang utama. Jadi jangan buang waktu untuk mengemasi barang-barang. Segera telepon petugas pemadam kebakaran untuk meminta bantuan. Dan jika baju yang kita kenakan terbakar, segera tutup muka dan berguling-gulinglah perlahan untuk mematikan apinya. Jangan berlari sebab akan membesarkan api karena hembusan udara atau oksigen. Teman-teman, ingat tidak kalau beberapa hari yang lalu cuacanya sering hujan deras, angin yang kencang, atau bahkan hujan es yang turun seberapa hari yang lalu. Itu semua dapat digolongkan sebagai cuaca buruk. Nah, cuaca buruk atau ekstrim tersebut ternyata dapat memicu bahaya lainnya loh. Di antaranya banjir bandang, longsor, angin kencang, atau bahkan puting beliung. Menurut BMKG atau Badan Klimatologi dan Geofisika, ada beberapa langkah yang harus kita siapkan untuk mengantisipasi hal tersebut. Di antaranya adalah dengan selalu mengenali lingkungan dan potensi bencana di wilayah masing-masing. Kemudian, bila turun hujan deras atau badai, teman-teman harus waspada juga ya. Segera masuk ke dalam rumah dan tutup pintu serta semua jendela ya. Matikan juga televisi serta smartphone kita
smartphone kita bila hujan deras disertai petir yang intens. Bila kita sedang berada di luar ruangan atau rumah, segera berteduh di bawah bangunan yang kokoh, jangan berteduh di bawah pohon atau tiang listrik atau tiang lainnya yang tinggi ya, karena berpotensi tersambar petir atau terkena korsleting listrik. Nah, teman-teman, tadi kita sudah belajar beberapa hal yang harus dilakukan untuk bersiaga dan mempersiapkan diri menghadapi bencana yang mungkin terjadi di kehidupan kita. Ada satu hal lagi nih yang bisa kita lakukan agar kita lebih waspada dan siaga terhadap kemungkinan cuaca buruk yang mungkin terjadi, yaitu dengan memeriksa atau mengecek ramalan atau prediksi cuaca melalui smartphone kita. Caranya pun cukup mudah. Teman-teman bisa mendownload aplikasi ramalan